warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Siang ini saya lagi berada di Warkop Topik 2 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol. Ya, di Jalan Imam Bonjol, di depan Daihatsu Capella. Tepatnya di apa namanya? Di Tekongan Pertamina, ya, depan Pertamina. Warkop Topik ini ada dua. Yang pertama itu di Jalan Cokro. Nah, itu sudah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu dan pelanggan itu cukup ramai. Siapakah pelanggannya? Yaitu anak-anak muda. Sesuai tagline-nya, ketika perlu inspirasi harus ingat dengan Warkop Topik. Jadi kita akan wawancarai pemilik dari Warkop Topik ini. Bagaimana kisahnya? Ayo ikuti saya, guys. Dah. Gak ada yang video kan, aku video sendiri. Nah, ini seputar dengan usaha Bapak saat ini. Nah, yang pertama saya ingin tanyakan, ini usaha Bapak gitu, pertama kali itu dibangun itu pada tahun berapa? Dan apa sih idenya, kenapa Bapak mesti memilih Warkop Topik? Ayo silakan dijawab, Pak. Terima kasih ya atas kedatangannya Bu Sitkom yang sudah tak asing lagi. Jadi kalau kita ceritakan tentang awal mulanya usaha ini dimulai, basic saya sih sebenarnya itu seorang supir. Nah, saya supir. Nah, jadi karena ada sesuatu hal, jadi saya dulu supir saya di daerah Riau ya. Karena ada suatu hal, anak sakit, saya pulang kampung. Jadi saya memutuskan untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi bingung juga sih, apa kegiatan atau kerjaan apa yang mau saya lakukan. Karena kalau malam saya nggak bisa tidur nih. Nah, jadi kalau malam nggak bisa tidur, kalau misalnya besok siang saya kerja, otomatis itu akan mengganggu ke kegiatan saya atau kerja saya gitu. Jadi saya memutuskan untuk berdagang dengan inisiatif saya buka malam sampai pagi. Nah, jadi saya bukanya ini dari sore sampai ke pagi, bukan karena saya itu ngoyo, kok orang bilang Jawa ya, bilang ya ngoyo kali cari uang, enggak. Itu karena saya memang nggak bisa tidur malam. Nah, jadi saya punya inisiatif untuk buka usaha itu dari mulai 24 jam lah, istilah kita bilang gitu. Jadi karena saya tidurnya itu siang. Nah, jadi ya banyak sih proses yang dilaluin, dari mulai jenis-jenis kuliner lainnya kan kita usahain gitu. Jadi yang utama saya ke kopi, karena juga saya berasal dari pernah pembelajaran dari abang saya sendiri, Warkop Dayat. Di situ saya belajar membuat kopi, dan itu saya kembangkan lagi. Terus saya juga yang suka makan kan, orang rumah juga suka makan, jadi membuat itulah makanan itu seperti ayam geprek dan banyak, mie goreng, nasi goreng, Indomie dan lain-lainnya gitu. Jadi dari situ saya mulainya itu dari Gambir Baru. Nah, di situ saya mulai merintis. Tahun itu 2017 saya mulai itu. Di sana saya menjalaninya itu sekitar 2 tahun saya di sana. Di sana saya mulai dengan delivery online. Alhamdulillah 2 tahun saya di sana, saya dapat peluang di kota ya, di Jalan Cokro, di depan Bank BCA tepatnya. Di situ saya dapat lokasi untuk berjualan. Nah, jadi saya situ dibukalah saya situ Warkop Topik yang pertama. 1 tahun kemudian berjalan. Nah, inilah saya sudah dapat lokasi di sini melalui proses yang sangat panjang. Nah, jadi saya dapat lokasi di Imam Bonjol dari depan Capella. Nah, jadi saya juga mau buka cabang di sini gitu. Itulah awal mulanya. Nah, harapan Pak Abi ke depannya untuk usaha ini itu apa? Karena saya juga
merasakan suatu hal yang sangat saya juga bukan berasal dari orang yang sangat mumpuni. Jadi saya sudah merasakan susahnya bagaimana menjadi orang susah. Jadi saya berusaha untuk memajukan perekonomian saya dan istri, keluarga tentunya. Kalau ada teman-teman yang ingin menggapai kehidupan yang layak lah kita bilang. Kita udah nanya apa usahanya, terus apa harapannya. Nah ini namanya usaha itu kan pasti pernah ada kendala, pasti pernah ada sesuatu yang akhirnya membuat itu kadang kita kurang semangat, terus kita down. Kira-kira apa sih kendala yang pernah abang lalui? Terus apa sesuatu yang akhirnya membuat abang paling down? Terus salah satunya, apa yang akhirnya membuat abang bisa semangat lagi supaya nanti teman-teman yang lain, para pengusaha tadi bisa terinspirasi kan? Kadang mau kita ini para pelaku usaha naik turun nih moodnya. Jadi dengan nanti abang berbagi tips ini, mungkin yang lain juga akan terus, oh berarti ini harus lakukan ketika kita lagi ada masalah. Otomatis kan, yang namanya juga manusia yang sifatnya baharu, pasti ada itu namanya pasang surut. Dalam artian di saat kita lagi semangatnya, ya pasti itu ya ada sesuatu yang pengen kita gapai, pasti dia timbul semangat itu. Tapi begitu kita santai, kita terbuai, otomatis itu semangat tadi itu pun nyantai dia. Jadi kalau aku sih pribadi ya gimana ya menyikapinya ya. Saya sih orangnya tidak banyak menyalahkan seseorang gitu. Saya tidak mau mencari kambing hitam dalam suatu permasalahan. Saya memang harus banyak mengkaji diri gitu. Jadi yang jelasnya itu yang ingin membuat kita semangat itu adalah keinginan. Seberapa besar keinginan kita, maka akan timbullah semangat kita gitu. Tapi kalau keadaan atau persaingan itu ya tidak jadi masalah bagi saya karena apa? Karena kan rezeki sudah ada dalam ceritanya. Tapi sih ya kita nggak boleh terbuai gitu aja. Kita memang harus usaha, ada ikhtiar yang harus kita lakukan agar pencapaian yang maksimal kita peroleh. Terima kasih Pak Abi atas wawancaranya pada siang hari ini. Ya semoga harapan yang Pak Abi harapkan tadi itu bisa Allah kabulkan. Terus bisa suatu saat Warkop Topik ini bisa berkembang lagi, membuka outlet di berbagai daerah. Amin. Terus untuk teman-teman, tadi kan kita udah lihat bahwasanya Topik bilang bahwasanya untuk kita menaikkan semangat setiap harinya ketika kita punya masalah dalam usaha, ketika kita lagi bad mood, maka salah satunya adalah ingat tujuan awal kita itu membangun usaha itu apa. Terus ingat, udah tercapai belum mimpi-mimpi kita? Ketika impian kita itu belum tercapai, maka jangan coba-coba kita untuk mengeluh atau jangan coba-coba kita untuk putus asa. Karena apa? Banyak impian yang harus kita capai di kemudian hari. Ya mungkin video hari ini, vlog hari ini bermanfaat buat semua dan menjadi inspirasi. Tunggu video-video selanjutnya. Bye. Bye. Ini aku lagi minum matcha green tea-nya Warkop Topik guys. Ini tuh sumpah enak banget guys. Kamu harus cobain ya guys. Yuk kita cobain dulu. Halo guys, kami lagi di warung Topik 2. Kami lagi nongkrong bersama teman saya. Satu bersama. Ini kami lagi minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali sama saya Eri Toge di warung Topik 2, tepatnya di Jalan Imam Bonjol. Saat ini kita sedang menikmati kopi susu. Saya lihat ini susunya kental, nggak pelit ya guys. Lokasinya juga bersih, harganya juga terjangkau, cukup Rp8.000 seharga pulsadamu. Jangan kemana-mana, silahkan datang ke warung Topik 2 di Jalan Imam Bonjol di depan Pertamina Kisaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas terus. Hari ini kita
berada di Warkop Topik 2, tepatnya di Jalan Imam Bonjol di depan Pertamina SPBU Kisaran. Ini ya guys, menu minuman kita hari ini ada kopi susu. Lihat ya guys, susunya nggak pelit, top banget deh sama ownernya. Ya, kita rasa ya guys ya. Harganya cukup murah sekali, cukup angka jarinya 8.000 saja guys. Oke guys, kita kacau-kacau dulu ya guys. Ingat ya, ngopi bukan hanya untuk lelaki tapi juga untuk wanita guys. Yang ngiri silakan datang langsung ke Warkop Topik 2 guys. Oke, terima kasih. Pulang kerja tuh ya gerah capek banget ya. Singgah saya tadi ini ke Warkop 2, Warkop Topik 2 di Jalan Imam Bonjol. Ini saya lagi minum teh tarik ya. Nah, gimana rasanya? Ayo kita nikmati dengan sedotannya. Wah, mantap, berasa banget. Iya. Ini harganya hanya 11.000 aja. Iya, mantap, murah kan? Ah, kalau uang kita 15.000 balik 3.000, parkir 2.000, lebih lagi 1.000 jajan kita pada hari ini. Oke, alhamdulillah nikmat segernya, mantap.